Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imanul Hikam, NIM 205 10102030. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam yang sejalan dengan konsep pendidikan menurut Al-Quran itu terangkum dalam 3 konsep, yaitu pertama, konsep pendidikan tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Pendidikan dalam konsep tarbiyah lebih menerangkan pada manusia bahwa Allah memberikan pendidikan melalui utusannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para ulama, kemudian para ulama menyampaikan kepada seluruh manusia. Sedangkan pendidikan dalam konsep taklim merupakan proses transfer ilmu pengetahuan untuk meningkatkan intelektualitas peserta didik. Kemudian takdib merupakan proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan akhlak peserta didik. Dari ketiga konsep di atas terlihat bahwa hubungan antara tarbiyah, taklim, dan takdib, ketiga konsep tersebut menunjukkan hubungan teologis, nilai tauhid, dan teleologis atau tujuan dalam pendidikan Islam yang sesuai dengan Al-Quran, yaitu membentuk akhlak al-karimah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aina Zulfitriyah. Perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, dengan pendidikan kita mampu menginternalisasikan atau menanam nilai-nilai Islam agar menjadi dewasa, matang, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan pendidikan Islam, kita bisa berlaku adil, berbuat baik, silaturahim, menjauhi perbuatan keji dan mungkar, serta menjauhi permusuhan. Yang ketiga, pendidikan mengajarkan manusia supaya mengambil pelajaran dan menjadikan bukti dari kebesaran Allah. Yang keempat, pendidikan membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Yang kelima, pendidikan sebagai pelantara untuk memahami tentang hakikat kehidupan dunia. Yang keenam, pendidikan sebagai jalan menuju kebenaran dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan atas ridhonya. Yang ketujuh, dengan pendidikan kita bisa bersikap adil terhadap manusia. Dan tujuan pendidikan Islam yang terakhir yaitu pendidikan sebagai bimbingan agar manusia tidak binasa dengan kesusahan yang dialaminya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Dini Wahyu Puspitasari dengan NIM 204101020007 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar. Belajar mengajar sendiri dalam artian luas merupakan sebuah pendidikan yang bukan hanya berarti formal yang dilakukan dalam sekolah ataupun non formal yang dilakukan di luar sekolah. Namun belajar mengajar sendiri itu bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapapun saja. Dan kewajiban belajar mengajar juga diwajibkan bagi setiap umat muslim yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menjelaskan tentang kewajiban untuk membaca dan mengkaji ilmu. Dan selanjutnya yang kedua dalam surah Al-Wasiyah ayat 17-20 menjelaskan tentang kewajiban untuk mengkaji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dalam surah At-Taubah ayat 122 yang menjelaskan tentang kewajiban memperdalam dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi kemaslahatan banyak orang. Selanjutnya yaitu surah Al-Imran ayat 191 yang menjelaskan tentang kewajiban untuk dzikir dan pikir, tawakal dan ridho, berserah dan mengakui kelemahan diri. Dan yang terakhir yaitu terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 19-20 yang menjelaskan tentang kewajiban untuk melakukan perjalanan dan observasi lapangan guna mendapatkan bukti-bukti yang mendukung untuk pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.